Kita bicara bau-bau politiknya nih bro, ini menarik nih. Ini agak liar sedikit lah, biar bro ini kan kadang terlalu disiplin orangnya kan, agak liar-liaran sedikit. Liarnya begini, orang menganggap bahwa pada era sekarang ini, for now ya, for this time ya, kejaksaan itu lebih dikuasai oleh Prabowo. Maka ditorpedo lah orang-orang yang dekat sama Jokowi, Riza Khalid dan lain sebagainya, walaupun tidak sampai ujung-ujung juga dalam kasus Pertamina, kasus Timah dan lain sebagainya. Tapi Tom Lembong kena juga di sana ya, kira-kira begitu. Tapi kalau ngomong KPK ini masih Jokowi, karena Jokowi yang membentuk tim selnya dan kemudian dia betul-betul manfaatkan di era terakhir untuk memilih ketua atau pimpinan KPK. Maka yang muncul adalah kasus Hasto, yang tidak lain adalah kasus yang kelihatan betul tuh dendamnya Jokowi. Nah, ketika orang kemudian melihat, loh kok yang ditangkap Eben atau Noel, orang berspekulasi termasuk saya. Pertanyaan pertama, Noel ini sekarang lebih ke Prabowo atau lebih ke Jokowi? Karena walaupun dia ketua Joman, tapi sekarang dia sudah declare ketua Prabowo Mania, Proman mungkin ya, atau Praman. Sekarang dia jadi Preman. Nah, kemudian orang melihat ke sana, apalagi dia ikut Gerindra. Apakah nggak mungkin ya sebenarnya kenanya Noel ini karena ya tadi, dalam tanda kutip ya, karena geng Solo juga. Selesai kan, orang ini udah berkhianat, udah balik kanan. Iya, udah balik kanan dia. Balik kanan itu balik yang benar sebenarnya. Ya. Selesai kan. Itu betul, ada pula korupsinya. Karena kan yang korupsi lainnya tuh terpantau aja ini. Ya. Kalau dia tidak lagi setia, mainkan. Tapi kalau dia masih setia, tutup dulu. Ya. Ada kesan begitu. Gimana kalau ada spekulasi begini, bro? Baik, biasanya kalau orang nanya itu tahu jawabannya gitu Saya justru ingin konfirmasi. dan jawabnya ada dua, jawab sendiri. Terus mewawancara diri sendiri. Jawab sendiri. Justru itu jadi ini ya, itulah kelebihan yang namanya DPR. Jadi talkshow DPR itu kelebihannya adalah iya, di bawah pemerintahan. Itu host bisa merangkap penanya, bisa merangkap bertanya dan lain sebagainya. Bahkan ada tukang pijit pun boleh juga disini sampai pijit gitu. Ada tukang jualan lewat nggak apa-apa. Saya mau bikin tuh host podcast DPR. Aku ada sebelum aku cuma lain dulu. Pendapat yang lain kok. Relevan ke sini Pak, jangan yang malam dulu Pak. Bukan. Tetap yang tadi aja, yang tadi aja. Tentang Ibn ya. Ya tentang yang tadi ya. Kalau saya berpendapat lain dari yang lain, kontroversial. Apa pendapatnya? Bisa saja Noel ini catur sebagai tiannya Prabowo. Prabowo bikin, Noel kau jadi begini, yang lainnya nanti disikat. Itu pendapat saya. Oke, jadi ya marketing. Tapi terjemahkanlah. Korup benar nggak dia? Ya. Korup benar nggak atau pura-pura korup? Sebenarnya ya, kalau korup itu menurut Noel mungkin ya, menurut Noel saya nggak makan uang negara kok. Saya dikasih, ini gratifikasi nih menurut saya ya, hadiah yang berlebihan. Ya. Nah, pengumuman sementara pemerasan Pak. Ya, pemerasan katanya. Ya itulah. Tapi ya dalam ya. Mungkin menurut Noel saya nggak makan uang negara gitu loh. Uang masyarakat dan rakyat. Ya. Bapak ini harus belajar sama KPK. Iya, harus belajar. Uang negara atau kerugian negara itu salah satu unsur aja. Jadi udah korupsi nggak ada uang negara. Oh ya. Jadi kalau tadi itu kan hipotesa bisa jadi. Tapi menurut saya nanti penyidik akan lebih tahu. Betul. Bung Repi udah paham betul lah aktus reus itu dan bagaimana peristiwa pidana itu bisa terjadi kan. Saya aktus reus tahu, Markus Reus itu tahu juga. Markus Reus itu kalau nggak salah pemain sepak bola Jerman. Jadi nanti Bung Repi, supaya kita tidak masuk ke framing yang begitu luas dalam proses penindakan penindakan pelaku jahat ini, itu memang sulitnya ketika saat ini. Itu salah satu konsekuensi dari digantinya undang-undang KPK kan? Ya. Pasti kalau Bung Repli situasinya masih di sana, undang-undangnya masih seperti itu, pikiran-pikiran katakanlah quote-unquote pikiran liar tadi itu nggak akan terjadi karena kan kita udah tahu
awal dari Undang-Undang itu diganti, tapi juga menyebut tadi proses penunjukan pimpinannya. Tetapi oleh sebab itu hukum tidak boleh abuse. Nanti penyidik harus mempertanggungjawabkan OTT ini dan dia harus conviction 100% meyakinkan bahwa Mang Noel bersalah. Kalau enggak kita abuse dong. Oke, jangan sampai ada yang di OTT tidak ada orangnya kabur, mengajukan pra peradilan dikabulkan. Nah, itu nanti OTT apa yang di TT itu nanti akan kita lihat. Kita tunggu konferensi pers nanti lewat tengah hari ini bagaimana sebenarnya konstruksinya sehingga bisa memastikan ini sebenarnya masuk skenario tadi yang disebutkan oleh Siagian atau dalam pengertian as it is, bahwa memang terjadi peristiwa pidana karena ada laporan masuk ke KPK, didalemin, kemudian peristiwa pidana. Tapi saya sedih juga bro, kalau Prabowo misalnya pakai teori dia ingin menjadikan ini sebagai contoh pemartir. Hati-hati loh, kalau Anda korupsi, Anda kayak Noel, misalnya gitu ya. Oke, itu bisa terjadi. Tapi kan kalau dia sudah korupsi, tahu anak buahnya korupsi, ini pecat aja walaupun tidak diproses, kan begitu mestinya. Masih menghargai hukum, kita paham lah ya. Kita menghargai, karena statement resminya kan kemarin nunggu proses dulu. Itu normatif. Kenapa saya bilang? Harus berada di luar normatif ya? Iya, karena ini kekuasaan prerogatif. Jangankan kena OTT. Duduk di bawah pohon aja diganti karena salah. Itu kan apalagi OTT. Jadi itu menunjukkan bahwa Prabowo sepertinya tidak betul-betul marah dengan orang yang korupsi. Kalau marah kan dia bilang berhentikan. Kita memang menghargai asas praduga tak bersalah, tapi sebagai Presiden Republik Indonesia, saya punya hak prerogatif terhadap menteri saya. Artinya gini. Kalau umpamanya sekarang KPK itu di bawah pemerintah, di bawah pemerintah, itu kan dia hanya tinggal sebenarnya suruh seseorang, coba teleponkan dulu pimpinan KPK, konstruksinya gimana, udah pasti nggak? Pak, udah pasti Pak, positif, tinggal kita hanya beberapa bukti lagi aja, kita umumkan sebentar lagi. Prabowo udah mengambil sikap, kan gitu. Ya, artinya dia harus proaktif. Kan mestinya dia kan di situ proaktif daripada sekedar menunggu expose, dia akan mendapat nilai tambah. Dan dia menunjukkan concern atau saya setuju dengan itu. Itu tinggal telepon kok. Prasetyo itu gimana? Unsurnya kuat Pak, ini buktinya cukup kuat. Cuman kita lagi nunggu, biasa proses wrapping up harus diperiksa dulu. Ada 24 jam. Oke, dia udah bisa ngambil sikap sebenarnya. Kecuali kalau umpamanya penyidik dan pimpinan KPK-nya masih ragu, justru kita pertanyakan gitu. Jadi proaktif presiden yang kita minta kan. Saya setuju itu. Dia punya perhatian yang besar gitu. Jadi Bro Medi masih puasa? Masih satu minggu lagi. Setelah akhir Agustus, baru kicau. Oke, mudah-mudahan ya. Tapi Bro sendiri gantian sekarang. Boleh. Kalau menurut Bro, kan ini kelihatan ya bahwa peristiwa pidana ini akan terjadi. Saya keyakinan saya tetap di angka 37 tadi. Artinya dari angka 37 itu kan itu semua dinilai kan. Perilaku polisi, perilaku tentara, 37 IPK itu kan itu unsur perilaku hakim, perilaku pegawai negeri, pengusaha, semua lah kita ya. Jadi artinya Noel ini yang disebut orang itu lagi apes itu. Jadi artinya kalau bahasanya hukum ya bukti-buktinya. Mungkin orang lain permisif sehingga nggak laporkan, nggak ada whistleblower di daerah itu. Karena ini bisa jadi whistleblower di kementerian juga kan, yang ngirim ke KPK. Karena KPK itu kan sekarang tinggal telepon 198, pencet 3 nomor aja nyampe itu laporan. Nah, bagi orang-orang yang mau melapor, jadi orang-orang yang nggak melapor 198. Pencet aja 198. Itu langsung halo ya mau ini bapak selanjutnya tinggal dia kasih petunjuk. Terekam itu ya. Sesimpel itu sebenarnya kalau orang mau melapor. Tapi dengan bahasa 37 tadi itu berarti 70%, 37. Jadi 70% itu berarti kan jelek ya. Jadi seharusnya OTT ini sebenarnya setiap hari kita harus melakukan OTT sebenarnya. Jadi ini pertanyaan Bro, apa gitu? Kira-kira bagaimana estimasi, perkiraan atau solusi yang harus dia lakukan? Pertama saya senang ada OTT lagi karena pernah ada aspirasi untuk tidak ada OTT. Iya kan? Iya. Ada aku komen. Ada komen siapa yang ada gitu ya? Iya. Pokoknya enggak saudara lain itu dari aku. Itu yang enggak kita ada OTT. Ada lagi OTT. Nah, saya senang ada OTT. Saudara kita lah. Karena OTT ini ya kan gini. Kita harus kembali kepada peran KPK. Jadi para KPK itu bukan pedagang kalau menurut saya. Wah, mengembalikan kerugian negara sekian itu kan dagang. Justru kita harus kembalikan KPK itu sebagai trigger mechanism. Dia harus memberikan efek jerah terhadap perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Jadi bukan soal pengembalian uang negaranya, tapi memberikan efek jerah sehingga orang lain tidak mau melakukan itu karena ada kepastian hukum di sana. Kalau Anda korupsi, ada KPK yang kuat yang bisa nyadap
yang bisa dapat laporan cepat, reaksi cepat, dan bisa nangkap Anda. Selesai. Tamat karir Anda, kan begitu. Kita kembali ke KPK tahun-tahun sebelumnya yang nggak pernah kalah. Sebelum undang-undang 19. Sebelum 2019, ya kan? Yang tidak pernah kalah. Nah, sehingga yang terjadi adalah orang berpikir, waduh, masih ada lembaga super body. Harusnya peran itu yang harus ditingkatkan kembali pada KPK. Seandainya Prabowo yang dengan perubahan undang-undang ini menjadi atasannya ASN di KPK itu, dia memang punya concern yang besar untuk memberantas korupsi. Jadi dia berdayakan KPK, lindungi KPK sehingga KPK tidak memiliki keraguan untuk menangkap siapa. Kalau sekarang, barangkali bayangan saya sebelum OTT nunggu sinyal istana dulu. Jangan-jangan. Noel ini bisa nggak di OTT? Bagaimana kalau misalnya ini misal ini? Bagaimana kalau misalnya yang di OTT Teddy misalnya? Bagaimana kalau yang di OTT Sugiono misalnya? Atau Hadi Prasetyo? Walaupun pesan presiden jelas loh ya. Nah, kalau dia tidak memberikan strong message, maka selalu ada keraguan oleh penegak hukum. Termasuk kasus Roy Suryo ini, saya yakin sedang menunggu sinyal dari Prabowo apakah akan menersangkakan Roy Suryo atau tidak. Padahal kasusnya zong. Gimana? Jadi maksud saya gini, kalau memang kita masih komit dengan ucapan, pikiran, dan tindakan kita, which is itu sangat berbeda dengan ucapan, pikiran, tindakan Noel, kan beda kan? Ucapan, pikiran, tindakan beda kan? Selalu, bahkan kan hari ini beredar meme-meme Instagramnya dia yang sangat berbeda gitu. Nah, sampai per hari ini kita masih melihat ada indikasi bahwa memang level of trust kita terhadap Prabowo meningkat. Harus aku ya, ada level of trust naik dikit ya. Level of trust naik. Saya gini, saya jujur ya, bro ya. Saya berusaha objektif untuk menilai ya. Jadi tidak ada misalnya saya punya pretensi facet apapun di rekrut pemerintahan saya bilang nggak mau 2029. Saya berusaha mengatakan hal yang baik. Hal yang baik itu misalnya menghapuskan tantiem yang menurut saya sudah tidak masuk akal. Saya dukung pernyataan bahwa masa orang sebulan sekali rapat bekerja dapat 40 miliar setahun gitu. Artinya Repli menjelaskan level of trust dengan bukti lah maksudnya. Bukan buta-butaan atau dalam rangka carmu segala macam, nggak tentu dilibat gitu. Kedua, dengan Tomlembong masih abolisi. Walaupun untuk Tomlembong ini ada side-nya. Oh ternyata ada ini lain. Ada side business. Sebenarnya ada main purpose-nya bukan membebaskan Tomlembong. Main purpose-nya itu analisis loh ya. Jangan disalahkan kita analisis itu. Bukan analisis, tapi informasi yang saya dapatkan bahwa sesungguhnya yang mau dibebaskan satu dulu itu aja. Karena atas permintaan bosnya. Dan secara post factum kita bisa menilainya itu benar karena ternyata dijadikan lagi pejabat. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Bung Repli, ada level of trust yang kita support per hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 22 Agustus 2025, nggak tahu besok ya. Tapi kita catat per hari ada level of trust. Nah itu menurut saya yang kita harapkan dia stay di situ untuk kemudian persoalan-persoalan yang menyangkut integrity, yang menyangkut yang meningkat. Dan OTT Noel ini, let's say walaupun ada macam-macam, ada juga tuh menaikkan trust, Jadi sekali lagi kita masih mengapresiasi adanya planning dari awal, ucapannya konsisten, dan ini yang agak sulit di dalam pemberantasan korupsi. Saya notice kira-kira ada 6-7 menteri lah yang terindikasi yang harus diselesaikan, terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, menerima gratifikasi dan lain sebagainya. Kasusnya apa misalnya? Saya sebut kasus BTS misalnya, ya kan? Nah, itu kasus apa lagi yang kemarin saya dengar? Minyak goreng. Jadi minyak goreng misalnya, soal tambang misalnya. Nah itu orang-orang itu berada di lingkar kekuasaan, dan bahkan soal haji juga, soal dana haji gitu. Nah orang-orang itu masih berada di lingkar kekuasaan, dan menurut saya Prabowo pada waktu itu tidak bisa menghindar karena ini titipan dari geng Solo sepertinya, karena dia dibantu pemenangannya, kan beberapa orang kemudian stay di sana. Padahal kita lihat masalahnya luar biasa kan, tudingan korupsinya. Ada ketua umum partai, ada mundur, ada 11 sprindik, kan mundur. Ada menteri yang
oh Anda terima duit, kembalikan 27 miliar, ya kan? Ada wakil menteri yang Anda terima gratifikasi, dijadikan tersangka, menang pra peradilan. Orang itu balik-balik lagi, berekrut lagi ke dalam pemerintahan. Kalau orang jadi bertanya-tanya. Jadi kalau gitu pertanyaannya adalah kita sedang melihat gaya kepemimpinan Prabowo sekarang ini. Artinya gini, segala sesuatu penindakan hukum dia biarin, Ya. dia tidak larang. Jadi teori laissez-faire dia. Dia membiarkan gitu aja. Ya silakan aja. Kalau lu jalan-jalan, tapi dia tidak menyuruh dan tidak melarang tuh. Sementara hipotesa kita gitu ya. Sementara hipotesanya gitu. Jadi artinya Jadi dia tinggal kita menunggu menteri-menteri yang tadi itu, yang penindakannya apa oleh polisi, oleh tentara, oleh jaksa, oleh KPK. Dia tidak proaktif. Yes. Tapi sebenarnya kalau dia mau proaktif, Bisa juga lebih cepat. dia Ya? ganti itu menteri-menteri itu. Mungkin solusi hukum dulu dia lakukan. Oke. Ya, jadi teori laissez-faire membiarkan, tapi kemudian hukum by hukum, politik by politik gitu, kira-kira gitu. Ya, cuma Dia kan baca buku juga tuh. Tapi masalahnya adalah sekali lagi kita bicara tentang penegak hukum yang berintegritas. Harus cepat ya. Iya, kalau penegak hukumnya tidak berintegritas, tidak ada akselerasi. Ya, kita challenge kejaksaan, KPK dan kepolisian untuk melakukan keinginan Pak Prabowo yang sudah dikampanyekan hampir setiap hari itu. Iya. Kira-kira itu. Tadi yang saya ingin pertanyakan kepada Pak Saud ya, Pak Saud yang mantan KPK. Ya, mantan KPK kita udah lihat KPK ini sekarang kan banyaklah pendapat mengatakan pelemahan. Bahkan ada yang mengatakan KPK ini sudah jadi ASN gitu ya, di bawah Kementerian Menpan lah gitu ya. Menpan gitu loh. Bagaimana itu Pak Saud? Tadinya kan dia itu sebenarnya gini Pak. Kalau kita bicara undang-undang yang kurang ASN itu. atau undang-undang yang lebih atau orang yang kurang, karena di dalam apa strategic thinking ya disebutnya dalam strategi berpikir, undang-undang boleh berubah, orang-orang berganti, pimpinan kan berganti, ya nggak? Strukturnya berubah dulu kan langsung ke rakyat, sekarang di bawah presiden, struktur boleh berganti. Yang nggak boleh berganti adalah Pak, nilai-nilai di pemberantasan korupsi itu. Nah itu yang dirusak Pak. Ya maksud Undang-undang baru itu dirusak dengan nilai-nilai saya itu. dengan dijadikannya ASN ini, ya tentu dia pasti loyal ke atasannya. Ya, itu yang disebutnya di dalam manajemen risikonya tinggi. Iya. Kalau menurut Bapak dari 1 sampai 100 berapa risikonya? Ya itu makanya saya bilang. Menurut Bapak kan saya bilang tadi risiko tinggi. Dengan di bawah ASN ini risikonya berapa menurut Bapak? Ya risikonya bisa. Pengalaman di pegawai negeri dulu itu, yang kadang-kadang ditakut-takuti sama pimpinan. Coba digunakan imajinasinya berapa? Bisa 60% Pak. 60%. Jadi 60% gagal ya? Iya kan. Atau berhasilnya 40%? Kenapa ini depend dari atas Ya. ini. Dari atas ini dibagi karyawan di bawah itu. Wah, atas ini udah dianggap dewa loh. Itu yang saya bilang. Teset knowledge itu bro. Ilmu tersembunyi kan orang nggak punya pengalaman. Ya, sekarang kita lihat aja instansi. Ya. Polisi ini ya, polisi. Karena dia Melihat jenderal, melihat dewa itu. kalau dia lurus, maka dia bisa berakhir sebuah lingkungan yang Buruk saya bilang. Tadi kita di depan, egalitarian itu. Apakah KPK ini masih punya power gitu yang independen? Saya sepakat dengan Bapak, Pak. ASN itu. Kalau saya sih angkanya tetap 30 tadi. Ya 30 ya. Jadi itu kita tunggu saja. Mereka nggak boleh marah, sebagaimana juga hampir saya dulu sama di KPK kan tiap hari tunjuk rasa Pak. Tapi saya suka, jadi kontrol gitu.